Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan memasuki edisi menghadapi kegelisahan yang dikutip dari kitab Mazmur dari pasal yang ke-55 dari ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Puji Tuhan, saudara. Ini Mazmur dari Daud, ya, di mana diungkapkan soal perasaan hatinya yang gelisah dan dirundung takut oleh karena maut, ya, bahkan perasaan seram meliputi aku, katanya. Saudaraku, persoalan-persoalan dalam hidup ini sering membuat kita menjadi gelisah dan takut. Persoalan itu membayangi kita. Ya, apakah persoalan-persoalan yang biasa, bahkan sampai kepada persoalan-persoalan yang sangat rumit yang kita hadapi. Baik persoalan di dalam nikah rumah tangga, persoalan kehidupan, ya, saudara, sehari-hari, baik juga mengenai ekonomi, termasuk persoalan di dalam pelayanan. Tidak menutup kemungkinan, saudara, ya, persoalan-persoalan yang kita hadapi setiap hari ini juga bisa membuat kita mengalami kegelisahan. Ya, sampai juga rasa takut yang selalu membayangi kita. Ya, sehingga kita tidak konsentrasi. Ya, bahkan juga mungkin ada yang sampai sulit ataupun susah untuk tidur. Ya, dan lain sebagainya. Dan kita sering menyelesaikan masalah itu dengan cara kita sendiri. Apalagi Daud juga pernah punya pengalaman bahwasanya ketika dia menghadapi masalah-masalah yang begitu rumit, yang membuat hatinya gelisah dan rasa takut yang selalu membayangi, rasa seram di sekelilingnya yang selalu membayangi kehidupannya. Ya, saudara, ini juga mungkin bisa jadi kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Dan seringkali seseorang itu, saudara, ketika menghadapi masalah yang sangat terlalu rumit baginya, dia ingin menyelesaikan masalah itu dengan cara dia ingin lari. Ya, dia ingin lari dari masalah. Dia ingin lari dari persoalan. Dia tidak mau menyelesaikan masalah itu, persoalan itu dengan baik. Ya, ternyata Daud pun pernah punya pengalaman yang demikian. Ya, sampai ia mengungkapkan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ya, dia ingin lari jauh. Dia ingin, saudara, lari meninggalkan masalah, tidak menyelesaikan masalah itu dengan baik. Dia pernah punya niat seperti itu. Ya, saya tidak tahu apakah saudara, ya, juga punya pengalaman. Atau apakah saudara juga punya niat hal yang sama seperti itu. Ketika engkau punya masalah, engkau ingin lari, engkau ingin meninggalkan masalah itu. Engkau punya persoalan nikah, engkau ingin lari meninggalkan nikahmu, keluargamu. Engkau punya masalah dalam pekerjaan, engkau ingin lari, engkau tinggalkan pekerjaanmu. Ya, saudara yang terkasih, ternyata Daud pun pernah punya pengalaman yang sama. Dan dia punya niat, andai aku diberikan sayap seperti merpati, katanya, aku ingin terbang, aku ingin lari, bermalam di padang gurun. Ya, untuk mencari ketenangan. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, bahwasanya persoalan itu dapat muncul juga seperti apa yang dialami oleh pemazmur ini. Dari mana persoalan itu muncul? Yang pertama-tama, kalau kita memperhatikan dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang keempat, ya, persoalan yang pertama itu muncul dari orang-orang fasik yang ada di sekelilingnya.
Nah, kita perhatikan ayat 3. Ayat 3 sampai ayat 4. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Ya, dikatakan bahwasanya karena aniaya orang fasik. Ya, oleh karena orang-orang fasik yang ada di sekelilingnya, yang menganiaya, yang menekan, bahkan yang menimpakan kemalangan, dengan geramnya memusuhi aku. Kata pemazmur ini, ya mungkin kita juga bisa jadi kita punya pengalaman yang sama. Orang-orang fasik yang ada di sekeliling kita, mungkin di lingkungan pekerjaanmu, sehingga engkau jadi bermasalah dengan pekerjaanmu. Ya mungkin juga di lingkungan tempat kediamanmu, sehingga engkau bermasalah ya di tempat kediamanmu. Oleh karena orang-orang fasik yang ada di sekelilingmu, ya yang berniat jahat, yang mengusili engkau, ya saudara, yang memperlakukan engkau dengan jahat, dengan kasar, dengan niat-niat yang jahat, sehingga kita mengalami kegelisahan di dalam hati, bahkan rasa takut. Ya, kita ingin membalas, kita takut akan dosa, kita ingat Tuhan, kita biarkan kita mengalami tekanan-tekanan. Ya saudara, ya mungkin juga sindiran dan lain sebagainya mungkin diperhadapkan kepada kita. Nah, jadi persoalan itu bisa jadi juga muncul seperti apa yang dialami oleh pemazmur ini, dari orang-orang fasik yang ada di sekeliling. Nah, yang kedua, dari mana munculnya persoalan itu? Dalam ayatnya yang ke-13. Ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-14 dikatakan seperti ini. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Nah, dikatakan bahwasanya masalah ini juga muncul dari orang-orang dekatnya, dari teman-temannya yang mengkhianati. Ya, orang dekatku, temanku, dan orang kepercayaanku. Kalau orang kepercayaan mengkhianati kita, ini membuat hati kita gelisah. Kalau teman kita mengkhianati kita, saudara, orang dekat kita mengkhianati kita, ini membuat kita gelisah. Ya, orang dekat suami siapa? Istri. Ya, orang dekat istri siapa? Suami. Ya, coba kalau pasangan kita mengkhianati kita, betapa gelisahnya hati kita. Ya, teman-teman kita saja kalau mengkhianati kita, saudara, teman kerja kita, orang yang kita percayai, mengkhianati kita. Ya, ini membuat hati kita gelisah. Rasa takut, rasa seram sekeliling kita membayangi. Ini pengalaman daripada pemazmur. Ya, dan bisa jadi ini juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini masih dua contoh. Ya, contoh yang pertama tadi sudah adalah orang-orang fasik yang ada di sekeliling kita. Sedangkan yang kedua adalah teman dekat, orang kepercayaan yang selalu bersama-sama. Ya sudah. Nah, justru ini yang mengkhianati. Dan tidak heran kalau pemazmur ini merasa gelisah. Sampai ingin lari. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, andai pun engkau punya pengalaman yang sama, engkau mungkin dikhianati oleh temanmu, engkau mungkin dikhianati oleh orang terdekatmu, kepercayaan, apakah itu pasanganmu, ya, dan engkau punya niat untuk lari. Saudara, belajarlah dari pemazmur. Ya, belajarlah dari pemazmur. Ketika hal ini diperhadapkan kepadanya, ya, maka kegelisahan dan rasa takut yang membayangi, apa yang dilakukan oleh pemazmur?
Ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama-tama dari ayat 17 sampai kepada ayatnya yang ke-19. Apa yang dilakukannya? Yang pertama-tama, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Hal yang pertama yang dilakukan oleh pemazmur ini adalah ia berseru-seru kepada Tuhan. Maka Tuhan melepaskannya, Tuhan membebaskannya, Tuhan menyelesaikan persoalan dan pergumulannya. Maka ini juga hal yang pertama yang harus kita lakukan. Ketika engkau mengalami kegelisahan di dalam jiwamu, ketika engkau mengalami rasa takut dalam hidupmu, rasa seram di sekelilingmu yang selalu membayangimu, maka yang pertama-tama berseru-serulah kepada Tuhan. Ya, maka kuat kuasa Tuhan akan melepaskan kita, membebaskan kita, dan memberikan kita kemenangan. Hal yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur itu dari ayatnya yang ke-23. Dalam ayat 23 itu dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Hal yang kedua yang harus dilakukan setelah kita berseru-seru kepada Tuhan, dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kita goyah. Tidak selama-lamanya Tuhan membiarkan kita gelisah dan takut. Tetapi Tuhan akan mengokohkan kita, Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bertahan dan terus melangkah maju di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalaupun mungkin hari ini engkau menghadapi, atau mungkin besok engkau berhadapan dengan kegelisahan dan rasa takut oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita, saudara, baik dari orang-orang dekat kita maupun dari sekeliling kita, dari mana saja persoalan itu datang. Oleh karena itu kita menjadi gelisah dan juga takut dan ingin lari. Tapi ingatlah dua hal yang dilakukan oleh pemazmur. Yang pertama-tama ia berseru-seru. Yang kedua, dia serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Maka Tuhan kembali memberikan kekuatan. Tuhan meneguhkan sehingga pemazmur kuat kembali untuk melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan sampai berkemenangan. Kiranya Tuhan juga menolong kita, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita sampai kepada akhirnya oleh karena pertolongan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya.
untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelam, Kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan